Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah, wabil khusus al-muhtaram wal mukarram Kiai Haji Idrus Romli, mudah-mudahan beliau senantiasa diberi kesehatan, diberi umur yang panjang fi taatillah, dan mudah-mudahan beliau bisa senantiasa menyampaikan ilmu syariat agama Allah Subhanahu wa taala di setiap saat kepada umat Islam di mana saja berada. Allahumma amin. Saya ucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum Kiai. Antum sekarang berada di tempat kami di pesantren ilmu Al-Qur'an. Insyaallah kita akan bincang-bincang terkait dengan isu-isu keislaman yang barangkali para santri ini perlu untuk banyak tahu dan paham agar kelak tatkala mereka terjun ke masyarakat, sudah waktunya kembali ke rumah masing-masing, mereka punya bekal, terutama apa yang selama ini Kiai lakukan atau laksanakan di tengah-tengah umat Islam. Untuk itu saya persilakan Kiai untuk kita eventnya bincang-bincang santai ya. Langsung saya bertanya, antum menjawab gitu ya. Insyaallah, karena ini eventnya memang event dialog, nanti dari para santri juga insya Allah akan bertanya begitu ya. Pak Kiai yang sangat dihormati dan dimuliakan oleh Allah SWT, kira-kira dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari terkait dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan juga banyaknya aliran-aliran yang menyimpang dari ajaran ulama-ulama salaf kita Ahlussunnah wal Jamaah, ini banyak orang yang kadang-kadang salah di dalam memahami. Dikira suatu aliran di masyarakat itu masih baik-baik saja itu. Ternyata ada satu, dua, bahkan ya banyak ya aliran-aliran itu yang hakikatnya menyimpang ya. Yang paling besar penyimpangan dalam dunia Islam akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu kalau di Indonesia ini aliran apa ya? Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah, amma ba'du. Saudara-saudara yang saya hormati, beliau ini Ammi Lutfi ini dan sudah diakui, disepakati dan muktabar sebagai imam besar NU garis lurus itu. Beliau itu imam besar kami di NU garis lurus. Kita ini pelaksana ya. Nah, berbicara yang Kiai sampaikan, jadi memang pertama yang perlu kita garis bawahi, aliran sesat di negeri kita ini ramai, banyak. Ada berapa? Kayaknya belum terhitung semuanya. Karena dulu saya bersama kawan-kawan di Sidogiri tahun 2009 meneliti aliran sesat
dari Surabaya ke timur, Jawa Timur, Banyuwangi gitu maksudnya. ya, dari Surabaya sampai Banyuwangi termasuk Malang. Itu tercatat hampir 300. Tahun berapa itu, Ki? 2009. 2009. Hampir Jawa 300. Timur saja ya. Separuh Jawa Timur, Surabaya ke timur. Subhanallah. Hampir 300 itu. Belum yang ke semacam ke barat. Belum yang ke barat, yang ke Surabaya ke barat. Ke Jombang, Ke Jombang ya. Karena kawan-kawan sido kiri itu rata-rata kan Surabaya ke timur, daerah Tapal Kuda. Jadi begitu, hanya hampir 300. Jadi mungkin kalau di Jawa Timur ini ya diperkirakan 600-an kalau dipukul rata. Masya Allah. Itu dari banyaknya aliran sesat. Nah, cuma yang paling viral waktu itu ada 4 aliran sesat itu. Yang pertama liberal, yang kedua Syiah, ketiga Wahabi, keempat HTI. Itu yang paling viral, artinya ada di mana-mana. Yang paling viral. Nah, dari keempat aliran sesat ini, yang paling sesat itu yang mana? Saya kira liberal yang paling sesat. Mengapa liberal ini paling sesat? Karena liberal ini ajaran-ajarannya itu, konsep-konsepnya, ideologinya rata-rata itu kufur atau murtad. Bukan sesat dan menyesatkan, tapi memang keluar dari Islam. Itu kalau liberal. Jadi standarnya bukan sesat lagi ya. Bukan sesat, tapi memang murtad atau kufur. Itu liberal. Nah, di bawahnya itu ya sesat parah juga itu Syiah. Karena Syiah ini ajaran-ajarannya memang kufur. Cuma kita tidak mengkafirkan langsung. Kalau takfir muayyan ya, orang per orang kita gak boleh. Karena orang Syiah itu belum tentu, apalagi orang Syiah Indonesia, belum tentu meyakini ajaran-ajaran yang ada di kitab mereka. Jadi orang Syiah di Indonesia ini samar-samar gitu ya. Iya. Antara tahu Syiah yang hakikatnya dengan yang tidak. Mereka kadang nggak ngerti sama ajaran Syiah. Pokoknya ikut Syiah itu. Pokoknya ikut Syiah, mendukung Sayyidina Ali, gak suka sahabat yang lain, itu aja. Saya pernah dialog dengan Syiah tahun 2014. Ini dokter ini, itu gak ngerti sama ajaran Syiah. Sampai kita yang menerangkan, loh gak gitu maksudnya di Syiah. Ini Syiahnya gak paham. Dia pengikut Syiah, mengaku sebagai pengikut Syiah atau penggemar? Dia ini tokoh Syiah di Medan itu. Bukan pengikut yang biasa-biasa, tapi tokohnya. Ini Syiah. Kemudian di bawahnya itu lagi Wahabi. Wahabi ini saya kira lebih sesat Syiah daripada Wahabi. Makanya ketika sebagian guru ditanya ya, Syiah dan Wahabi sesat mana? Asy-Syi'atu adallu. Syiah itu lebih sesat, tetapi wal Wahabiyatu adallu. Wahabi lebih bahaya. Adallu wa adarru gitu ya. Iya. Kalau Syiah adallu berarti lebih sesat. Tapi kalau Wahabi adarru lebih bahaya gitu. Baik, itu ya. Lanjut. Lah terus setelah itu HTI. HTI ini paling ringan daripada yang 4 itu. Apa kesesatannya HTI? HTI ini diantaranya akidahnya ikut akidah Mu'tazilah. Tidak beriman kepada takdir, gak beriman qada qadar itu. Saya pernah baca ya, bahwa di kalangan orang-orang HTI khususnya di pusat ya, dulu ada, dan saya pernah jumpa namanya Abdurrahman Al-Baghdadi gitu. Dulu ya. Ya itu tokohnya itu. Ya, salah satu tokohnya ya. Kiai perlu menceritakan pengalamannya dekat dengan tokoh-tokoh HTI, terus bukan dekat, pernah berjumpa gitu ya. Itu mereka tidak meyakini hadis-hadis ahad gitu. Itu yang pernah saya baca dalam tulisan kitab mereka ya. Jadi tidak meyakini kebenaran hadis ahad. Padahal hadis ahad itu kan ada hadisnya Imam Bukhari, kan termasuk ahad itu ya. Sebenarnya kalau masalah hadis ahad ini sama dengan kita, bahwa hadis ahad ini memang la yufidul qat'ah,
tidak memberikan faedah qat'i, artinya dhanni. Cuma HTI ini kadang-kadang hadis itu sebenarnya mutawatir, oleh mereka dianggap ahad, lalu mereka agak percaya. Oh, itu yang terjadi. Ya, contohnya HTI misalnya tidak beriman kepada siksa kubur. Alasannya apa? Hadis siksa kubur itu hadis ahad. Berarti tidak qat'iud dhanni itu. Iya, jadi dhanni. Tidak qat'iud dilalah gitu menurut mereka gitu ya. Iya, menurut mereka tidak qat'iyud dilalah, tapi dhanniyud dilalah. Artinya ilmu yang ditunjukkan oleh dalil itu dhanni, presumptif ya. Dugaan kuat, sangkaan besar begitu. Tidak qat'i. Padahal hadis tentang azab kubur ini mutawatir, bukan dhanni. Mengapa mutawatir? Hadis siksa kubur ini diriwayatkan dari jalur lebih, sekitar yang tercatat itu 32 jalur para sahabat. Padahal qat'i itu kata para ulama dalam usul fikih ghayatul usul itu lebih dari 4 jalur itu sudah mutawatir. Artinya 5 minimal. 5 jalur itu mutawatir. Ini 32 sudah berlipat-lipat mutawatir. Mereka bilang ahad, lalu mereka agak percaya itu. Masya Allah. Ya ikhwan, saya tahu beberapa tulisannya Kiai Idrus Romli itu beliau sangat mendalami terkait dengan perbedaan Ahlussunnah wal Jamaah dengan Hizbut Tahrir. Ya, kalau saya sekedar membaca terkait dengan Hizbut Tahrir, tapi kalau beliau itu memang saya lihat mempelajari itu bab ini luar biasa. Kalau saya ini pribadi Kiai lebih tertarik membaca urusan liberalisme gitu. Lebih tertarik itu. Jadi menurut Kiai kesesatan barangkali begitu yang paling ringan dari 4 kelompok ini dari Hizbut Tahrir begitu ya. Iya, dari Hizbut Tahrir itu paling ringan. Baik Kiai, di Jawa Barat khususnya itu kan ada Ahmadiyah. Apa Kiai juga pernah menengok gimana atau mengadakan studi komparasi terkait dengan ajaran Ahmadiyah, tentunya dengan standar kita yang kita yakini adalah Ahlussunnah wal Jamaah gitu ya. Apakah Kiai juga pernah berkutat di dalam dunia situ Kiai? Saya ini juga pernah meneliti Ahmadiyah, dan di rumah ada kitabnya Ahmadiyah ada. Nah, kalau Ahmadiyah ini oleh para ulama disepakati keluar dari Islam, bukan firqah Islam memang. Oh, memang kafir. Bukan firqah Islam ya. Iya. Jadi di luar memang ya. Iya, karena mereka ini menganggap Mirza Ghulam Ahmad itu sebagai nabi. Punya kitab suci sendiri mereka? Punya kitab suci sendiri. At-Tadhkirah itu ya, At-Tadhkirah kita pernah baca. Dan di kitab sucinya itu sebenarnya ayat-ayat Al-Quran itu cuma dirubah, dimodif-modif itu. Baik, jadi itu tidak dalam konteks pembahasan kita itu ya. Iya, kemudian kalau sudah keluar dari Islam Ahmadiyah. Kalau antum mengatakan Ahmadiyah keluar dari Islam, sedangkan tadi di awal antum mengatakan liberalisme juga adalah firqah yang paling dekat dengan kemurtatan. Apa bedanya dan mungkin dalam timbangan antum itu bagaimana antara liberalisme dengan Ahmadiyah gitu? Kalau liberalisme memang ajaran-ajarannya kan kufur. Cuman orang-orang liberal ini dimasukkan dalam firqah Islam karena liberalisme ini orangnya bertingkat-tingkat. Kadang hanya ikut yang ini, kadang ya tidak meyakini itu, tidak meyakini kadang-kadang. Tidak meyakini kesesatan liberalisme yang asli gitu. Bukan, tidak meyakini ajarannya yang liberal itu. Ajaran asli liberal. Mungkin cuma ikut-ikutan gitu. Ikut-ikutan atau apa. Jadi mau dibilang keluar langsung dari Islam ya harus tebang pilih itu. Harus siapa misalnya yang mau dimurtadkan. Atau mungkin seperti Kiai dulu pernah memfatwakan ulil dihukum mati, itu gimana ceritanya itu? Oh, jadi waktu itu Ulil Absar Abdallah menulis dan dimuat di beberapa koran, zaman itu belum masanya medsos ya. Ulil itu mengatakan bahwa yang ringkasnya gitu ya,
Tidak ada hukum Tuhan. Yang ada hukum itu dari manusia, oleh manusia, untuk manusia. Ringkasnya seperti itu. Jadi kan berarti kalau mengatakan tidak ada hukum Tuhan, itu kan berarti menolak Al-Quran. Kan begitu? Padahal hukum Tuhan di sini artinya kita meyakini bahwa Al-Quran itu kan semuanya ya mengandung hukum-hukum yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam. Kalau itu nggak diakui, kan berarti murtad, kan gitu. Nah, kemudian disepakati oleh beberapa tokoh. Seingat saya waktu itu ada perkumpulan ulama-ulama sekitar 50-an gitu, ada di Bandung. Kemudian tercetuslah dengan dalil mambadala dinahu faktulu, barang siapa yang merubah agamanya atau pindah agama alias murtad faktulu, maka harus dihukum mati, maka dikeluarkan fatwa mati karena dianggap tadi itu tidak mengakui hukum Tuhan. Kalau orang Islam mengatakan Tuhan kan berarti Allah, kan gitu. Kalau dikatakan tidak ada hukum Tuhan berarti menolak Al-Quran. Maka tercetuslah dari para ulama yang hadir di Bandung ya waktu itu fatwa mati untuk ulil absar abdallah. Begitu Kiai. Nah ya kan seperti itu. Nah kalau orang liberal ini kan secara zahir juga mereka mengaku Islam ya, mengaku Islam dan kadang menjalankan. Bahkan sebagian orang liberal ini informasi dari orang dekatnya ada yang rajin baca Quran, rajin baca dalail. Karena tokoh-tokoh liberal ini kan banyak keluarga kiai. Nah ini yang di dalam ilmu tauhid itu disebut dengan orang zindik, zanadiqah. Zindik itu kata para ulama, zindik itu definisinya mayyadda'il Islam wa fi qalbihi aqaidu kufriyah. Orang yang ngaku-ngaku Islam dan di hatinya menyimpan akidah-akidah kufur. Itu zindik namanya. Karenanya liberal ini bisa dikatakan zanadiqah, orang zindik, tapi secara zahir dikatakan Islam. Artinya yang berlaku bagi mereka hukum Islam itu. Kecuali kalau nanti misalnya disidang oleh pengadilan Islam dan diisbat ditetapkan kalau mereka memang mengakui atau ada bukti akidah kufur, maka diistithabah. Kalau enggak dihukum mati, itu secara Islam seperti itu. Baik Kiai. Kalau kita bicara Syiah itu kan berarti memang ada imamnya, begitu ya? Ada imamnya. Kalau kita bicara Wahabi juga ada tokohnya, artinya pencetusnya. Kalau Syiah mungkin kalau zaman sekarang lebih mudah dikatakan imamnya itu kiblatnya pada Khomeini, lebih mudah begitu ya untuk zaman sekarang. Kalau Wahabi kan kiblatnya kepada Muhammad bin Abdul Wahab, gitu ya. Kalau Hizbut Tahrir tadi berkiblat kepada Taqiyuddin An-Nabhani kan gitu. Kalau liberal itu kiblatnya kepada siapa Ki? Tokoh utamanya atau mungkin pencetusnya barangkali. Kalau liberal ini ya, liberal ini di Mesir itu awalnya kan dari Mesir, tokoh-tokoh liberal itu. Di Mesir itu tokoh-tokoh liberal itu awalnya kan kayaknya murid-muridnya Muhammad Abduh. Oh Muhammad Abduh. Murid-muridnya Muhammad Abduh. Temannya atau seangkatan dengan siapa? Rashid Ridho. Rashid Ridho. Ya. Jadi seperti Rashid Ridho atau kemudian Qasim Amin itu kan murid-muridnya Muhammad Abduh. Di mana? Mereka itu kan Taimiyun ya. Rashid Ridho ini memang ada dua sisi pemikiran bertentangan. Di sisi lain, secara akidah tentang ketuhanan itu Taimiyun, Wahabiyun, Salafiyun. Tapi dalam aspek yang lain cenderung pada liberal. Seperti misalnya menolak kebenaran beberapa hadis. Karena ikut gurunya. Seperti misalnya dia gak percaya bahwa lalat yang hinggap di minuman itu salah satunya mengandung virus, di sayap satunya mengandung antivirus. Dia gak percaya. Hadis yang mengatakan kalau ada lalat masuk di bejana salah satu dari kalian, gitu ya, ihmishu, jadi masukkan karena benamkan sekalian. Ya, benamkan sekalian gitu ya, karena
sayap satunya ada racun, sayap satunya ada obat. Kemudian air minumnya jangan dibuang, boleh kalian minum, itu hadis Nabi. Itu nggak percaya mereka gitu. Iya, ya nggak percaya. Alasannya karena hadis ahad atau apa itu. Padahal itu hadisnya sahih. Dan setelah dilakukan oleh penelitian oleh para dokter modern, ternyata benar-benar ada memang. Iya. Itu. Atau misalnya seperti Muhammad Abduh ya. Pada waktu perang Badar, Allah memperbantukan ribuan malaikat kepada umat Islam. Iya. Dia gak percaya yang dimaksud malaikat itu artinya diberi semangat. Oh, ditakwili gitu ya. Ditakwil semangat, katanya semangat untuk perang. Baik, tadi antum mengatakan Rasyid itu tadi ya. Ini dari Muhammad Abduh. Oh, Muhammad Abduh ya. Kan Muhammad pemikiran Abduh, Rasyid Muhammad Ridho, Abduh ini yang menyebarkan kan Rasyid Ridho. Ya. Oh begitu. Begini Kiai, tadi antum mengatakan ini semi Wahabi ya. Kan gitu kan? Muhammad Abduh atau Rasyid Ridho semi Wahabi, dia Taimiyun gitu ya. Tapi kok mentakwil gitu. Padahal orang-orang Wahabi kan tidak mau mentakwil gitu. Nah, ini yang ditakwil ini terkait dengan perkara-perkara gaib. Oh ya. Jadi yang masalah ini terkait perkara-perkara gaib memang ditakwil. Nah, yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah, mereka ikut tauhidnya Wahabi ini memang. Perkara gaib yang ada di dalam Al-Qur'an dan hadis. Ya termasuk ini, Ulil dulu kan pernah mengatakan bahwa kitab suci ini kalau bicara tentang masa lalu, itu kan bisa jadi kan nggak benar kan. Hanya untuk motivasi aja. Misalnya cerita Nabi Musa, cerita Nabi Nuh, bisa jadi nggak seperti itu kejadiannya. Dan ini awalnya dari Abduh memang. Jadi Ulil Absar Abdallah gitu, itu juga berkiblat kepada Muhammad Abduh itu. Iya. Dalam satu permasalahan. Dalam satu permasalahan berkiblat ke situ ada. Kemudian yang terpengaruh dengan kelompoknya Abduh ini Muhammadiyah. Pengaruhnya di mana Muhammadiyah ini? Dengan Rasyid Ridho ini, di mana? Mereka ini kalau hari raya atau awal puasa biasanya menetapkan berdasarkan ilmu hisab. Itu kan dari Rasyid Ridho memang. Tidak menunggu hasil ru'yat dan sidang itsbat. Sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati itu ya. Hadis Nabi perintah. Jadi itu kayaknya dari Muhammad Abduh memang. Nah, ini kan pengingkaran terhadap sawabit ya, perkara-perkara yang sudah kokoh di dalam agama di dunia modern, dalam dunia Islam ini bermula dari murid-murid Muhammad Abduh dan dari dia sendiri memang. Baik Kiai, sebagian orang-orang pakar yang menganalisa ada yang mengatakan bahwa liberalisme itu aslinya dari dunia barat, itu dari kalangan orientalis. Kalau di Indonesia itu dulu ada Senuk Hugrunya ya, yang itu memang sengaja mereka menampakkan keislaman namun bukan untuk diamalkan. Seperti Senuk Hugrunya itu kan belajarnya luar biasa ya, belajar Al-Quran, hadis, bahasa Arab, bahkan pernah ke Mekah itu ya. Tapi lama mereka mencari lama di Mekah ya, bahkan mencari ilmu keagamaan itu mantep, cuman bukan untuk diamalkan, bukan untuk diyakini, tapi untuk mengajukan umat Islam yang ada di Indonesia. Tatkala Senuk Hugrunya sudah pulang dan namanya bertugas, itu yang diacak-acak pertama adalah umat Islam, terutama yang di Aceh gitu ya. Nah, apa pendapat antum? Tadi antum mengatakan bahwasanya di antara dari munculnya liberalisme itu di Mesir. Kemudian ada sebagian kajian mengatakan ini aslinya adalah dari ajaran-ajaran dunia barat itu atau kaum orientalis. Ya memang dari orientalis barat, tetapi corong pertama di dunia Islam ya kelompok itulah. Oh, corongnya. Jadi yang menerjemahkan dari dunia barat itu dari orang-orang Mesir gitu ya. Dari Mesir, karena memang Muhammad Abduh itu kan sering bolak-balik ke Paris pada waktu itu. Oh, dan dia ini yang mempromosikan agar karirnya cepat naik ini memang Perancis. Mesir pada waktu itu berada di bawah jajahan Perancis. Sampai Muhammad Abduh ini diberi gelar Al-Muslih Al-Azim atau Raidul Islah, perintis reformasi.
Padahal ya kata para ulama karya-karyanya agak seberapa. Apa yang ditulis oleh dia biasa-biasa aja dibandingkan dengan ulama-ulama lain pada waktu itu yang lebih maju pemikirannya, lebih bagus. Ya cuma ya dipromosikan, dimuncul-munculkan begitu. Dicitrakan, pencitraan. Iya. Jadi dunia modern ini kan memang penuh dengan pencitraan itu. Berarti sampai sekarang juga ya dunia modern pencitraan itu ya. Itu kiai yang lebih tahu kalau gitu. Dalam dunia politik pun begitu ya, penuh dengan pencitraan gitu ya. Ya memang pencitraan itu kan termasuk penipuan gitu. Penipuan yang dilakukan di depan publik sehingga menjadi pencitraan yang bisa merusak tatanan masyarakat. Terus saya pernah baca Kiai, di Mesir itu juga ada tokoh-tokoh seperti Jamaluddin Al-Afghani yang mereka ini adalah orang-orang sinkretis ya. Sinkretis itu adalah orang-orang yang suka menyatu-nyatukan agama-agama yang ada di dunia, terutama kata mereka agama samawi itu. Mereka ingin menjadikan agama samawi yaitu Yahudi, Nasrani dan Islam itu menyatu itu dalam satu wadah, sehingga dalam bahasa Arab mereka itu katakan ini kelompok Masunia itu. Masunia itu ada kelompok yang bisa menyatukan. Maka tidak heran kalau di Indonesia juga ada orang yang ingin bersatu dengan orang-orang Nasrani. Kalaupun ada di Indonesia orang Yahudi barangkali begitu, mengadakan kegiatan bersama itu ya, doa bersama. Nah, sekarang kan juga di Istiqlal sendiri ini sudah ada terowongan yang menuju kepada gereja katedral ya. Ya kan seperti itu ya. Ini kan warisan ini kalau yang saya lihat bukan warisannya Muhammad Abduh barangkali, tapi warisannya kelompoknya Jamaluddin Al-Afghani ya, tokoh Mesir juga, Talmasani dan lain sebagainya itu kan ada Kiai. Gimana kajian antum Kiai? Nah, Jamaluddin Al-Afghani pada waktu itu ya tokoh modern di dunia Islam yang memang dicitrakan, dimuncul-munculkan kan ada 3. Ada Muhammad Abduh, kemudian ada Jamaluddin Al-Afghani, kemudian ada Abdurrahman Al-Kawakibi. Nah, Jamaluddin Al-Afghani ini sebenarnya asalnya orang Syiah sebenarnya. Oh begitu ya. Cuma nyamar bukan orang Syiah. Jadi taqiyah. Dan dia ini sepertinya yang diperalat oleh dunia barat untuk mengacak-ngacak dunia Islam itu sampai meruntuhkan khilafah Islamiyah itu. Mereka yang diacak-acak. Kemudian punya murid siapa? Ali Abdul Razik ya, yang menulis kitab anti khilafah itu. Akhirnya heboh waktu itu di dunia Islam, dan bukunya ya memang sangat sekuler memang. Dari situ akhirnya menyebar kemana-mana. Ini muridnya Abduh juga itu. Oh gitu ya. Baik Kiai, tadi kita membahas juga sedikit, ada saya sampaikan nama Abdurrahman Al-Baghdadi ya. Itu kurang lebih tahun 1992 itu saya berjumpa. Dia orang Baghdad apa orang Indonesia Kiai? Dia kalau kelahiran itu Baghdad, cuman sudah lama menjadi penduduk Indonesia. Kalau tidak salah sekarang ada di Bandung atau di mana begitu Kiai? Masih ada orangnya? Saya tidak tahu masih hidup atau sudah meninggal dunia, saya tidak tahu sekarang. Tapi begini Kiai, waktu itu kita sempat dialog ya, berdebat lah gitu, membawa satu hadis yang isinya man mata walam ya'rif imamahu mata mitatal jahiliyah gitu ya. Barang siapa yang mati dan dia tidak tahu imamnya, maksudnya khalifahnya, maka dia ini mati dalam keadaan jahiliyah. Begitu ya, itu yang disampaikan. Sehingga kelompok ini mengadakan wajib kita untuk mendirikan satu khilafah di dalam dunia Islam ini, yaitu keyakinannya satu dunia ini satu khalifah. Begitu. Padahal kenyataannya di dunia zaman sekarang ini nggak ada khilafah, itu nggak ada. Terus bagaimana pandangan antum ulama-ulama yang meninggal dunia, sedangkan di dunia ini kan tidak ada khilafah yang dimaksudkan oleh Abdurrahman Al-Baghdadi itu ya. Nah, itu bagaimana? Apakah
ulama-ulama sekian banyak itu matinya mati jahiliyah, itu kan gitu. Ini menjadi pertanyaan. Artinya kalau di beberapa kitab yang saya baca bahwa suatu negara selagi itu dipimpin oleh umat Islam gitu ya. Mungkin kalau zaman sekarang itu ada sultan atau kerajaan raja atau juga presiden ya, perdana menteri, selagi itu dipimpin oleh seorang muslim walaupun hanya KTP-nya saja gitu ya. Kedua, penduduk di situ banyak muslim juga. Gitu ya. Seperti Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam kan dan lain sebagainya. Termasuk juga negara-negara Arab itu kan dipimpin oleh pemimpin masing-masing, bukan khalifah amah. Mungkin bahasa saya lebih saya katakan ini bisa dikatakan khalifah dauliyah kan gitu ya. Nah itu kalau di fatwa bahwasanya mereka ini dianggap tidak memenuhi syarat untuk mati muslim. Padahal ulama-ulama yang meninggal di negara-negara tersebut sejak zamannya tidak adanya khilafah Utsmaniyah Turkiyah gitu ya. Itu kan sudah beribu-ribu ulama. Apakah mereka ini termasuk mati jahiliyah juga gitu? Gimana pendapat antum ya? Antum kan banyak mengkaji bab ini. Yang pertama, dalam memahami hadis ini, Hizbut Tahrir itu gagal faham. Karena hadis ini kata para ulama tidak memberikan pengertian mati itu mati kafir, bukan. Artinya ketika imamah khilafah itu ada lalu gak mau baiat ya, atau umat Islam ini memang gak ada khilafah, itu matinya seperti matinya orang jahiliyah, maksudnya mati gak punya pemimpin tunggal. Jadi bukan mati kafir maksudnya. Itu kalau imamnya ada. Itu yang pertama. Yang kedua, secara fikih dan itu memang ada di hadis-hadis. Memang imamah itu idealnya satu. Kalau memungkinkan. Kalau gak memungkinkan, dipecah jadi dua itu gak apa-apa. Dan sejak dalam Bani Abbasiyah, dari imam dan satu masa itu maksudnya. Ya, sejak Bani Abbasiyah ini muncul, dunia Islam itu sudah pecah jadi dua. Baik. Karena Andalusiyin itu kan tetap ke Bani Umayyah itu. Tidak ke Abbasiyah ya. Tidak ke Abbasiyah. Karenanya kitab-kitab akidah yang ditulis oleh para ulama di timur yang Abbasiyin dengan yang ditulis oleh ulama Andalusiyin itu beda. Bedanya apa? Ketika membicarakan Ahlul Bait. Kalau akidah-akidah yang ditulis oleh ulama di timur, Mesir ke timur, karena mereka kiblatnya ke Baghdad, Abbasiyah, itu biasanya ada poin untuk memihak dan mencintai Ahlul Bait. Sedangkan kitab Aqaid yang ditulis oleh ulama-ulama Andalusiyun gak ada menyinggung Ahlul Bait, karena imamnya bukan Ahlul Bait itu. Oh begitu. Ada perbedaan di kitab-kitab akidah itu. Jadi berarti sudah ada dua kepemimpinan ya zaman itu. Sudah ada dua kepemimpinan. Dan imam yang ada di Andalus juga disebut Amirul Mukminin waktu itu. Double berarti. Sudah double. Dua tempat itu ya. Iya. Baru kemudian setelah Andalusia ini kalah ya, karena umat Islam di Andalusia ini kalah, baru menyatu kepada Bani Abbasiyah yang berkedudukan di Mesir. Lalu diambil alih oleh Utsmaniyah yang ada di Turki pada masa Sultan Salim. Itu pada abad keberapa? Abad ke-9, abad ke-10 Hijriah itu. Abad ke-10 itu Bani Abbas sudah gak ada, diganti oleh Bani Utsman itu. Ini yang pertama. Poin pertama yang perlu digaris bawah. Yang kedua, di dalam hadis-hadis yang membicarakan tentang khilafah, di akhir zaman memang khilafah itu tidak tunggal, justru banyak. Misalnya khalifah di Indonesia sekarang ini Jokowi misalnya ya, kemudian gitu ya. Ya. Kalau khalifah di Brunei Bolkiah, kemudian di Malaysia itu siapa? Artinya di dalam hadis itu memang ada isyarat di akhir zaman ini memang banyak kepemimpinan. Karenanya waktu saya dialog dengan Ustadz HTI Jawa Timur di Bangkalan tahun 2009,
Ditanya dia, apa dalilnya kamu memperjuangkan khilafah tunggal? Katanya hadis riwayat Imam Muslim waktu itu. Cuma ini kurang paham. Hadis riwayat sebenarnya Bukhari Muslim, bukan cuma Muslim. Hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, kanat banu Israel tasusuhumul anbiya, kullama halaka nabiyyun khalafahu nabi. Bani Israel ini selalu dipimpin oleh para nabi. Setiap ada nabi meninggal diganti oleh nabi berikutnya. Kemudian dalam hadis itu, wa annahu la nabiyya ba'di, dan setelah aku ya tidak akan ada para nabi, gak ada nabi lagi setelah aku. Kalau gak ada nabi, siapa yang memimpin umat Islam? Wasatakunu khulafa, dan akan ada khalifah-khalifah. Lalu fatakthur, lalu lama-lama khalifah ini banyak, bukan tunggal. Nah, yang HTI ini bilang ini berarti wajib menegakkan khilafah tunggal. Loh, kok dibilang menegakkan tunggal? Wong ini ada fatakthur. Di akhir zaman ini malah khalifahnya banyak malah. Jadi ya min sunnatillah gitu ya, kita katakan Allah mengatur sedemikian rupa bahwa di setiap negara itu ada pemimpin-pemimpinnya. Mungkin dalam bahasa Arab pemimpin itu khalifah, kan begitu ya. Berarti ya, misalnya kita bicara di Saudi itu ada rajanya, di Mesir ada presidennya, di Baghdad dan lain sebagainya, di Indonesia. Ini berarti sesuai dengan hadis Nabi. Berarti memang seperti itu, memang sesuai, dan terjadi ya, seperti itu ya. Kecuali kalau Imam Mahdi turun ya. Nah, kalau Imam Mahdi turun atau muncul gimana? Ini, Imam Mahdi turun ini nanti tunggal lagi memang, dan ya, beliau termasuk itu ya, termasuk khilafah Rashidah di akhir zaman. Artinya berarti dunia yang ada sekarang, khususnya kita bicara dunia Islam, itu berarti tidak melanggar konstitusi syariat gitu ya. Gak melanggar walaupun tidak ada khilafah tunggal. Mengapa tidak melanggar? Karena memang di luar kemampuan umat Islam. Baik. Umat Islam gak mampu untuk menyatukan negara-negara menjadi satu, gak mampu. Buktinya gak mampu. Ya gak bisa dipaksa gitu. Wong kita bersuara aja sudah diintai, sudah diintip, sudah oleh apa? Dunia gitu ya. Oleh dunia gitu. Bukan oleh satu rezim ya, oleh dunia gitu. Oleh dunia. Contohnya seperti Taliban. Ya. Taliban di Afghanistan itu gara-gara menerapkan syarat Islam gak diakui oleh dunia internasional itu. Baik. Pemerintahannya. Ada Kiai tadi antum menyebut tentang khilafah Utsmaniyah Turkiya. Ini banyak disalahpahami oleh masyarakat, terutama umat Islam. Ini dianggap khalifah Utsmaniyah. Khilafah Utsmaniyah yang saya katakan Turkiya itu dianggap khilafah Utsmaniyah Sayyidina Utsman bin Affan. Itu kan bukan. Jadi menurut saya kan setelah Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Umar, kemudian Sayyidina Utsman, kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib, jadi empat khilafah, empat khalifah yang diakui dalam Islam yang muktamad gitu ya. Khulafaur Rasyidin. Al-Khulafaur Rasyidin. Lah kemudian kan terjadi ini pergulatan-pergulatan di dalam dunia Islam. Pada akhirnya tahun kesekian itu muncullah namanya khilafah Utsmaniyah. Cuman orang dipahami bahwa khilafah Utsmaniyah yang tumbang di akhir zaman yang di Turki itu dianggap khilafah Utsmaniyahnya Sayyidina Utsman bin Affan. Itu kan salah fatal, sehingga berdalil dengan dulu ada khilafah Utsmaniyah ini yang wajib untuk dipegang dan dilanjutkan, itu kan gitu ya, karena dianggap ini Utsmaniyah Sayyidina Utsman. Apa pendapat antum ya? Utsmaniyah Turki ini nisbat kepada kakek mereka, asalnya kan kerajaan kecil di Asia Tengah itu. Mereka ini asalnya satu suku di Turki ya. Turki ini kan bangsa besar ya. Jadi negara Turki, kemudian negara-negara Asia Tengah seperti Azerbaijan, Tajikistan, Turkistan, Uzbekistan, itu kan bangsa Turki semua kan. Dulu ada suku kecil. Dan ini disebut Utsmaniyah ini karena dulu pimpinannya bernama Utsman bin Artaghral itu. Bin Artaghral. Oh, entah Urtugrul atau apa gitu. Ya, bukan Utsman bin Affan. Bukan Utsman bin Affan. Ini sudah abad pertengahan dalam Islam. Jadi setelah runtuhnya Baghdad ini.
Setelah Baghdad runtuh ini, muncul pemimpin di Asia Tengah namanya Utsman bin Artaghrul, dan ini memang suka berperang dengan siapa? Dengan Tartar yang menaklukkan Islam. Jadi ceritanya waktu itu ya, ini anggotanya dulu anak buahnya cuma 100 orang. Ada Kesultanan Bani Saljuk juga Turki. Waktu itu kalau nggak salah yang menjadi raja Sultan Alauddin As-Saljuki. Ini perang dengan Tartar. Ini mau kalah. Nah, ketemu anak buahnya, ketemu dengan Utsman bin Artaghrul dan anak buahnya 100 orang. Ahli penunggang kuda, ahli perang. Dibantu oleh 100 orang ini akhirnya menang. Akhirnya Utsman ini diberi kedudukan oleh Sultan Alauddin As-Saljuki. Sampai mereka menjadi raja sendiri. Akhirnya anak cucunya disebut Utsmaniyah. Karena kakeknya namanya Utsman bin Artaghrul itu. Bukan Sayyidina Utsman bin Bukan Affan. Sayyidina Utsman bin Affan. Ini juga perlu dipahami oleh masyarakat agar tidak salah dalam beristimbat. Baik Kiai, semakin menarik, tapi ini rupanya ada beberapa ustadz atau juga santri yang sudah gatal ingin bertanya kepada antum. Diperkenankan Kiai? Boleh. Tapi nanti kalau saya gak bisa jawab, Kiai yang jawab. Astagfirullahaladzim. Ini di dalam bab dunia yang kita tanyakan memang pakarnya ya. Kalau saya mungkin dalam gerakannya kita. Belum Kiai ini memang orang yang mutoli Kalau dikenal dulu yang saya pernah tahu tentang biografi atau biodata Kiai Idrus Romli ini tatkala beliau belajar di Sidogiri, pesantren Sidogiri ya. Alhamdulillah pesantren Sidogiri dengan PIK ini seperti bersaudara gitu. Karena ayah saya ini pengajar lama di Sidogiri. Ini setiap malam Jumat, karena di Sidogiri saya menjadi pengajar Al-Quran, guru senior. Setiap malam Jumat saya kesini ngaji sama almarhum. Subhanallah. Berarti ada bau-bau alumni PIG gitu ya? Ya, sangat bau lah. Masya Allah. Bau harum. Almarhum ini ke Sidogiri. Iya. Tapi yang sering kami kesini kalau malam Jumat dulu. Oh, Masya Allah. Ada sekitar 12 asatid itu, sekitar berapa ya? Sekitar 1 mobil lah waktu itu. Tiap malam Jumat ngaji kesini di sebelah mana ya? Pokoknya di depan kamar beliau biasanya. Ini sudah banyak reformasi atau renovasi sudah banyak berubah ya. Tahun berapa Kiai itu? Saya yang sering kesini ini kira-kira sejak tahun 96. Oh begitu ya. Tahun 96 sampai tahun 2003 mungkin. Saya berarti sudah ada Kiai di sini Kiai. Sudah pulang saya 91. Sudah ada. Bahkan saya dulu pernah ikut seminar di Surabaya di Hotel Ilmi waktu Kiai debat sama Ulil. Salah satu penontonnya itu saya waktu itu. Saya penonton dan penggemarnya dulu. Oh gitu ya. Iya, saya termasuk muhibbin dulu. Masya Allah. Serang ketemu di sini.